kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang perencanaan strategis. Setiap organisasi perlu melakukan suatu perencanaan dalam setiap kegiatan organisasinya, baik dalam produksi, rekrutmen karyawan baru, program penjualan produk baru, maupun anggarannya. Perencanaan merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses perencanaan. Perencanaan diperlukan dan terjadi dalam berbagai bentuk organisasi, sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam pengambilan keputusan. Perencanaan diperlukan dalam jenis kegiatan, baik itu kegiatan organisasi, perusahaan, maupun kegiatan di masyarakat. Perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Dalam era globalisasi ini, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur dan rasional dan sistematis dan bukan hanya pada intuisi dan firasat atau dugaan. Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Menganalisis program-program baru yang diusulkan. Ide-ide untuk program baru berasal dari manapun dalam organisasi, dari CIO, dari staf perencanaan kantor pusat, atau dari berbagai bagian organisasi yang beroperasi. Organisasi riset dan pengembangan diharapkan menghasilkan ide-ide untuk produk atau proses baru. Organisasi pemasaran diharapkan menghasilkan inovasi pemasaran, dan organisasi teknik produksi diharapkan menghasilkan peralatan dan metode produksi yang lebih baik. Analisis investasi modal. Teknik-teknik untuk menganalisis usulan investasi modal berusaha untuk menemukan yang pertama, nilai sekarang bersih dari proyek tersebut, yaitu kelebihan nilai sekarang dari estimasi arus kas masuk terhadap jumlah investasi yang diperlukan. Yang kedua, estimasi yang terlibat dalam usulan begitu tidak pasti sehingga membuat perhitungan nilai sekarang bersih dipercaya tidak sesuai dengan usahanya. Seorang tidak dapat mengambil kesimpulan yang dapat diandalkan dari data yang tidak dapat diandalkan. Menganalisis program-program yang sedang berjalan. Di samping mengembangkan program-program baru, banyak perusahaan memiliki cara yang sistematis untuk menganalisis program-program yang sedang berjalan. Bagian ini menggambarkan analisis rantai nilai atau value chain analysis dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Analisis rantai nilai. Dari perspektif perencanaan strategi, konsep rantai nilai menyoroti 3 bidang yang potensial. Yang pertama, hubungan dengan pemasok. Yang kedua, hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, hubungan proses di dalam rantai nilai dari perusahaan tersebut. Hubungan dengan pemasok. Hubungan dengan pemasok sebaiknya dikelola sedemikian rupa sehingga baik perusahaan maupun pemasoknya sama-sama memperoleh manfaat. Hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan juga dapat menjadi sama pentingnya seperti hubungan dengan pemasok. Ada banyak contoh mengenai hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan pelanggannya. Hubungan proses dengan rantai nilai dari perusahaan. Suatu perusahaan sebaiknya juga bekerja ke arah peningkatan efisiensi dari setiap aktivitas dalam rantai tersebut melalui pemahaman yang lebih baik atas pemicu yang mengatur biaya dan dari nilai setiap aktivitas. Efisiensi dari bagian dalam, yaitu bagian yang mendahului produksi, dapat ditingkatkan dengan mengurangi jumlah vendor dengan menggunakan komputer untuk menempatkan pesanan secara otomatis, dengan membatasi pengantaran menjadi jumlah yang just in time atau yang mengurangi persediaan, dan dengan membuat pemasok bertanggung jawab atas kualitas yang mengurangi atau menghilangkan biaya infeksi. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas merupakan proses 2 tahap, yaitu dengan cara menelusuri biaya pada aktivitas, kemudian pada produk. Asumsi yang mendasari adalah aktivitas menggunakan sumber daya dan produk yang pada gilirannya menggunakan aktivitas. Sistem ABC menekankan penelusuran langsung dan penelusuran penggerak, di mana dikatakan menekankan hubungan sebab akibat.
Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas adalah metode perhitungan biaya yang dirancang untuk menyediakan informasi bagi manajer untuk keputusan strategis dan keputusan lainnya sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti dari sistem biaya yang dipakai perusahaan. Proses perencanaan strategis. Proses perencanaan strategis ada 6. Yang pertama, meninjau dan memperbarui rencana strategis. Maksudnya, proses perencanaan strategis tahunan adalah untuk meninjau dan memperbarui rencana strategis yang disetujui tahun lalu. Yang kedua adalah memutuskan asumsi dan pedoman. Rencana strategis yang telah diperbarui memasukkan asumsi-asumsi luas, seperti pertumbuhan dalam produk domestik bruto dan dampak dari undang-undang pemerintah di setiap negara di mana perusahaan itu beroperasi. Yang ketiga, iterasi pertama dari rencana strategis. Berdasarkan asumsi, tujuan, dan pedoman, unit usaha dan unit lainnya menyiapkan langkah yang harus diambil. Yang keempat, analisis. Maksudnya, apabila rencana unit usaha diterima kantor pusat lalu disatukan menjadi rencana strategis secara keseluruhan, kemudian rencana tersebut akan dianalisis secara mendalam. Yang kelima, iterasi kedua dari rencana strategis. Analisis dari langkah yang pertama hanya membawa ke revisi terhadap rencana unit usaha tertentu, tetapi juga membawa perubahan dalam hal asumsi dan pedoman yang mempengaruhi seluruh unit usaha. Dan yang terakhir adalah tinjauan dari persetujuan akhir. Suatu pertemuan dengan pejabat-pejabat senior korporat umumnya mendiskusikan rencana yang direvisi secara panjang lebar. Rencana tersebut juga mungkin akan dipresentasikan pada suatu pertemuan dengan Dewan Direksi. Saya akan membahas kasus mengenai strategi perencanaan bisnis. Kasus yang sama yaitu P&G adalah perusahaan penyedia barang kebutuhan konsumsi terbesar di dunia. Sejarah P&G didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1837 oleh dua orang pria yang bernama William Procter, warga negara Inggris, dan James Gambett, warga Irlandia. Perusahaan tersebut dimulai dengan produk kecil seperti sabun keluarga dan lilin, lalu terus berkembang sesuai dengan maksud dan tujuan P&G untuk menyediakan produk dan layanan dengan nilai dan kualitas terbaik. Adapun strategi bisnis P&G pertama, business efficiency, dan kedua, business spare, dan yang ketiga, decision cockpits. Strategi bisnis P&G atau business sufficiency terdiri dari 4. Pertama, diluncurkan pada tahun 2010. Program ini memfasilitasi eksekutif mengenai data, ramalan atau perkiraan pasang pasar P&G serta matriks kinerja mulai 6 bulan hingga 1 tahun ke depan. Dan dikembangkan berdasarkan serangkaian analisis yang menunjukkan apa yang terjadi dengan organisasi bisnis saat ini, mengapa hal-hal tersebut terjadi, serta tindakan apa yang perlu diambil oleh P&G. Adapun modal tindakan yang dianalisa oleh program antara lain penyesuaian harga, periklanan, serta bauran produk sebagai bentuk respon terhadap ramalan atau perkiraan yang diperhitungkan. Sedangkan strategi bisnis P&G melalui Business Sphere itu sistem interaktif yang dirancang untuk mengulas wawasan, tren, dan peluang bagi pimpinan P&G, serta meminta mereka untuk menanyakan pertanyaan yang fokus pada bisnis yang dapat diatasi dengan menggunakan data pada lokasi. Adapun strategi bisnis P&G Decision Cockpit dapat diakses oleh semua karyawan dan diperuntukkan untuk karyawan kelas menengah ke bawah. Pitch berupa layar tampilan digital yang menampilkan diagram mengenai data dan tren bisnis yang mudah dibaca. Itu pun strategi bisnis yang terjadi pada perusahaan P&G. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan dari P&G yang dengan pengimplementasian bisnis sufficiency, business spare, dan decision cockpit, masalah-masalah manajemen, organisasi, dan teknologi apa saja yang harus dipecahkan? Jawabannya, masalah manajemen yang dapat diselesaikan dengan program bisnis sufficiency, business spare, dan decision cockpit antara lain, para eksekutif P&G dapat dengan mudah memperoleh data mengenai apa saja yang terjadi dengan organisasi bisnis saat ini, mengapa hal tersebut terjadi, dan tindakan apa yang perlu diambil
diambil oleh Komite Eksekutif PNJ secara real time. Selain itu, dengan adanya program Discussion Cupkit, pemborosan waktu akibat perdebatan antar karyawan mengenai validitas dan perbedaan jenis data dapat diminimalisir. Hal tersebut karena sudah tersedia sumber data bisnis tunggal yang akurat dan terperinci secara real time, sehingga karyawan P dan G dapat berfokus untuk mengambil keputusan guna meningkatkan kegiatan bisnis. Masalah organisasi yang dapat diselesaikan oleh implementasi program bisnis per PNG adalah masalah jarak antara cabang PNG di berbagai negara. Dengan adanya sistem interaktif yang dirancang untuk mengulas wawasan, tren, dan peluang bagi pimpinan P dan G untuk mengulas dan membahas rincian proses bisnis yang sedang dijalankan. Para manajer di berbagai belahan dunia akan mendapat informasi yang sama. Mereka akan berkumpul bersama secara fisik atau via teknologi telepresensi, masing-masing dikelilingi oleh berbagai layar yang menampilkan data penjualan, pangsa pasar, serta biaya tambahan yang diperlukan untuk mewujudkan hasil keputusan dalam bentuk tindakan. Saat ini, PNG memiliki lebih dari 50 sistem bisnis per di seluruh dunia. Masalah teknologi yang dapat diselesaikan mulai dari ketersediaan data yang real time. Contohnya, program Discussion Cupkit dirancang untuk memberikan informasi seputar bisnis P dan G bagi karyawan kelas menengah ke bawah. Discussion Cupkit berupa layar penampil digital yang menampilkan diagram mengenai status dari tren bisnis yang mudah dibaca. Discussion Cupkit juga dilengkapi fitur pengingat otomatis ketika terjadi peristiwa penting, diagram kontrol, analisis statistik secara real time, dan kemampuan pencarian data secara terperinci. Sekian materi pembahasan dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Bye!